Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Maya Saputra dengan NIM 1B11980. Saya di sini akan mempresentasikan tentang paper saya yang berjudul Politik Identitas di Indonesia antara Politik dan Agama. Demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi landasan bagi setiap individu dalam mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam persoalan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia mencerminkan tingginya popularitas sistem demokrasi ini. Akan tetapi, kebebasan tersebut pada akhirnya semakin memperjelas jurang pemisah antar identitas dalam konsep agama, suku, bahasa, jenis kelamin, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Konflik-konflik tersebut semakin berkembang bukan saja sebagai konflik antar satu identitas, melainkan telah memasuki babak baru sebagai konflik antar identitas. Perluasan konflik antar identitas tersebut seringkali kita jumpai sebagai bagian dari proses demokratisasi, yang lebih tepatnya dikatakan sebagai demokratisasi liar. Demokrasi liar tidak terbatas pada konsep demokrasi yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, ketidakterbatasannya kebebasan yang diberikan oleh demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menciptakan huru-hara tanpa henti, bahkan tanpa segan telah menyentuh ranah keyakinan kelompok beragama. Perbedaan pendapat dan pandangan lintas agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam isu politik masa kini. Permasalahan ini kemudian diperkeruh dengan kehadiran kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai falsafah yang seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang sejak awal telah diakui, kebersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominisasi oleh berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat istiadat, dan lain-lain, ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan ketegasan berkaitan arah politik identitasnya. Politik identitas di Indonesia pun dihiasi dengan beragam isu mengenai pertentangan antar kaum yang mengusung identitas nasionalisme dan kaum yang mengusung identitas agama. Dalam persoalan ini muncul sebuah klaim kebenaran antara keduanya mengenai keunggulan atau eksklusif dari masing-masing identitas yang mereka gaungkan. Ditilik lebih mendalam, sejarah panjang kemerdekaan Indonesia hingga saat ini telah membuktikan bahwa landasan keagamaan telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi terbentuknya bangsa Indonesia, tidak terkecuali dengan dibentuk dan disepakati Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Namun begitu, perebutan kekuasaan politik telah kembali mengulang sejarah kelam dan menjadikan politik identitas keagamaan sebagai alat propaganda kekuasaan, yaitu agama dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan dari persoalan mengenai kenegaraan. Namun, dengan menjamurnya paham sekuler, pluralis, dan liberis yang menggaungkan pemisahan antara negara dan agama serta menjunjung tinggi konsep, sedikit demi sedikit mulai mengikis persatuan antar umat beragama di Indonesia, khususnya antar muslim, bahkan menghancurkan solidaritas yang terbentuk antar keragama dan wadah nasionalisme. Persoalan nasionalisme jauh sebelum telah dimaknai bersama sebagai semangat antar suku, agama, ras, kelas, dan lain-lain di Indonesia. Sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang menciptakan integritas harmonis, hingga tercapailah kemerdekaan Indonesia atas dasar kerjasama antar keragaman tersebut. Namun saat ini, nasionalisme lebih dipandang sebagai solidaritas nasional dari kelompok-kelompok minoritas yang merasa terintimidasi dengan kelompok agama mayoritas. Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat luas menyebabkan munculnya kepentingan politik guna menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik. Berbagai kebijakan yang banyak memunculkan di masyarakat antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, kenaikan harga bahan bakar pokok makanan, kenaikan nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Bertentangan antar politik identitas di Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim pemilihan umum, pemilu, yang cenderung membawa-bawa persoalan keagamaan harus dipisahkan dengan persoalan negara, berujung pada kasus penistaan agama, menjadikan kelompok agama minoritas merasa didiskriminasi oleh agama mayoritas. Polemik ini kemudian berlanjut hingga ke persoalan yang sangat substansif,
untuk tidak mencampur adukan agama ke dalam persoalan politik. Penyelenggaraan pemilu acap kali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, hingga agama pun menjadi korbannya. Ketidaktepatan arah kebijakan dalam menangani pertentangan politik identitas ini dapat menyebabkan matinya penegakan demokrasi di Indonesia, sehingga segala bentuk perpecahan yang mungkin ditimbulkan dari kedua kelompok politik identitas ini harus dapat diminimalisir melalui peran pemerintah dan juga masyarakat. Seharusnya keragaman yang ada di Indonesia dijadikan sebagai wadah persatuan yang memiliki nilai perbedaan yang membangun, bukan sebaliknya. Political will dari pemerintahan Indonesia menjadi solusi utama untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara kedua kelompok politik identitas ini. Kedaulatan negara hanya tercapai dengan mengutamakan kepentingan nasionalisme. Negara yang di dalamnya terdapat semangat keragaman antar agama, suku, ras, kelas, dan lain-lain. Kemandirian pemerintahan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mencerminkan keberhasilan pemerintah karena mampu membentuk kebijakan yang sepenuhnya bagi kedaulatan warga negaranya bukan atas dasar intervensi asing yang mengusung demokrasi seluas-luasnya melalui paham sekuler, pluralis, dan liberal dengan mengabaikan fakta sejarah kebangsaan. Baiklah, kesimpulan dari paper saya tentang presentasi kali ini adalah perpecahan yang muncul karena pengelompokan politik berdasarkan identitas, keagamaan, dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita hoax, persekusi, terbatasnya ruang demokrasi, dan lain-lain. Substansi dari keberadaan politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang menyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia saat ini. Identitas agama Islam merupakan salah satu fondasi tegaknya identitas nasionalisme bangsa Indonesia. Sehingga seharusnya politik identitas di Indonesia harus ditanggapi dengan memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya pada publik untuk membuktikan bahwa agama Islam dan nasionalisme sejalan dan memiliki tujuan yang satu, yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Bukan membiarkan pertentangan antar keduanya semakin meluas dengan menghadirkan kebijakan dan berita-berita yang mengandung propaganda. Baiklah, sekian presentasi paper dari saya. Terima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.